Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadlan Anggareksa dengan NIREM 2019020941 kelas 6/10 dengan mata kuliah Sistem Pakar dengan dosen Bapak Muhammad Syaifuddin, Eskom dan Mkom. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Kinerja Karyawan, Motivasi dan Disiplin Kerja pada PT Asahi Indonesia. Nama jurnalnya Forum Ekonomi, volume dan halamannya volume 22, nomor 1, PP 130 sampai 137, tahun 2020. Penulisnya Rania Sari Bimanti ST1 dan Yustia Nadia Marwah 2. Reviewernya dengan saya sendiri, Fadlan Anggareksa. Tanggal reviewernya tanggal 3 Oktober tahun 2020. Latar belakangnya, era globalisasi saat ini, persaingan antar industri semakin ketat di Indonesia. Banyaknya perusahaan yang mampu menunjukkan kelebihan pada perusahaan, sehingga perlu bagi setiap perusahaan untuk memperbaiki dan membuat perencanaan agar perusahaan lebih maju dan tetap dipercayai masyarakat. Salah satu faktor kemajuan perusahaan adalah kualitas sumber daya manusia. Melihat pentingnya sumber daya manusia dalam menunjang kemajuan perusahaan, motivasi, kreativitas, dan kedisiplinan yang tinggi untuk mencapai sebuah kinerja yang baik. Kinerja yang diharapkan untuk meningkatkan keunggulan bagi setiap perusahaan dapat dinilai dari kualitasnya, ketepatan waktu, dan efektivitas. Jadi tujuan dari penelitian ini untuk mengukur tingkat penggunaan sumber daya yang ada dan dapat mengetahui apa yang perlu diperbaiki. Permasalahannya adalah tingkat motivasi kerja karyawan yang kurang baik, seperti penempatan kerja yang tidak sesuai dengan keahlian karena perusahaan tidak menilai keahlian yang dimiliki, seperti karyawan yang dapat berkomunikasi dengan baik dalam bidang pemasaran tetapi ditempatkan pada bidang keuangan, sehingga menyebabkan karyawan kurang termotivasi dalam bekerja. Disiplin pada PT Asahi Indonesia diduga membawa pengaruh terhadap kinerja karyawan. Banyak karyawan yang kurang disiplin, yaitu melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur, seperti bekerja tidak menggunakan peralatan yang telah ditentukan dan mengobrol pada saat bekerja, yang dapat menyebabkan berkurangnya hasil kualitas dan kuantitas suatu produk. Metodologi penelitian. Jenis penelitian berupa analisis kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di PT Asahi Indonesia yang terletak kawasan industri Jababeka, Jalan Sains Timur 1, Desa Sertajaya, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, kode pos 17530. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT Asahi Indonesia yang berjumlah 80 orang karyawan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sensus atau sampling jenuh, berjumlah 80 karyawan. Oke, kita langsung ke hasil penelitiannya. Ini hasil penelitiannya. Adapun juga kelebihannya itu adalah kelebihan dalam jurnal ini menggunakan bahasa yang sederhana sehingga akan mudah untuk dipahami oleh para pembaca. Pada jurnal ini membalas leasing yang berasal dua sudut pandang yang berbeda, yakni sudut pandang konvensional serta syariah, sehingga setiap pembaca bisa lebih mudah untuk mengetahui perbedaannya. Pembahasan pada jurnal ini dibuat secara singkat dan padat sehingga pemahaman kepada jurnal ini akan lebih berbobot dan mudah. Kekurangannya adalah beberapa kelemahan dari jurnal ini, antara lain yang pertama adalah identitas jurnal tidak termuat di dalam jurnal. Yang kedua, nomor halaman tidak ada. Dan yang ketiga, abstraknya masih memakai bahasa Indonesia. Dan keempat, terdapat beberapa kata yang tidak sesuai dengan penggunaan EYD. Kesimpulannya adalah, dari hasil penelitian yang telah
diprestasikan serta berdasarkan kajian pustaka, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari motivasi terhadap kinerja karyawan dengan nilai terhitung dari pengaruh variabel motivasi kerja terhadap kinerja karyawan sama dengan 2746 lebih besar dari T-table sama dengan 1991 dengan angka signifikan sama dengan 0,008 lebih kecil dari sama dengan 0,05 signifikan. Sehingga dengan demikian maka hipotesis atau H1 bahwa motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan diterima. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari disiplin kerja terhadap kinerja suatu perusahaan. Nilai terhitung dari pengaruh variabel disiplin kerja terhadap kinerja karyawan sama dengan 2685 lebih besar dari T-table sama dengan 1991 dengan angka yang signifikan sama dengan 0,009 lebih kecil dari 0,005 signifikan. Dengan demikian maka hipotesis H2 bahwa disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan diterima. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan dari hasil review sebuah jurnal.